Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Curtisyanti dari kelas 11 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang transport zat. Transport zat itu apa sih? Transport zat adalah proses keluar masuknya zat yang terjadi pada membran sel. Lalu, tujuan transport zat itu apa? Tujuan transport zat adalah untuk mencapai keadaan homeostatis. Keadaan homeostatis adalah pengaturan kesetimbangan kondisi lingkungan dalam tubuh organisme agar tetap stabil. Karena transport zat terjadi di membran sel mempunyai struktur yang unik agar proses transport zat bisa berlangsung dengan baik. Membran sel disebut juga fosfolipid bilayer karena ada dua lapis. Lapisan ini dan lapisan ini. Ada kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan ada ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Lalu sekarang kita akan membahas jenis-jenis transport zat. Transport zat terbagi menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ini tidak memerlukan energi. Molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau sesuai dengan diagram konsentrasi. Pertama ada difusi. Pada difusi, yang berpindah adalah zat terlarut. Difusi terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana. Difusi sederhana ada molekul bergerak dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah agar seimbang. Biasanya difusi sederhana terjadi pada molekul kecil, molekul nonpolar, dan molekul bermuatan netral. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Bisa juga disebut difusi terbantu. Difusi ini adalah pengangkutan zat melintasi membran sel melalui saluran yang terdiri dari glikoprotein. Biasanya ini terjadi pada molekul polar dan bermuatan. Ada dua glikoprotein. Yang pertama, channel. Biasanya dilewati oleh molekul besar, molekul bermuatan, dan molekul polar. Dan yang kedua adalah carrier. Saluran ini hanya bisa dilewati oleh molekul tertentu, karena saluran ini tidak selalu terbuka. Saluran hanya membuka ketika dilewati oleh molekul khusus. Masih transport zat pasif, ada yang namanya osmosis. Pada osmosis, yang berpindah adalah zat pelarut, yaitu air. Berpindah dari hipotonik ke hipertonik. Air berpindah dari osmolaritas tinggi ke osmolaritas rendah jika ada membran semi-permeabel. Perbedaan transport aktif dengan transport pasif adalah transport aktif memerlukan energi untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi atau gradien elektrokimia. Transport aktif primer menggunakan energi dari ATP dan melalui pompa kalium natrium. Bisa dilihat pada gambar bahwa pompa kalium natrium akan membuka jika dilewati natrium dan kalium. Transport aktif sekunder menggunakan energi dari pergerakan molekul lain. Menggunakan ion-ion untuk mendorong protein masuk ke dalam sel. Thank you for listening. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.